Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita latihan soal lagi ya teman-teman. Nomor 1, ADL atau Activity Daily Living atau bina diri mengacu pada suatu kegiatan yang bersifat pribadi, tetapi memiliki dampak yang berkaitan dengan human relationship. Maksud dengan istilah bersifat pribadi adalah A. Keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut kebutuhan individu yang harus dilakukan sendiri bila kondisinya memungkinkan. B. Keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut kebutuhan individu yang harus dilakukan sendiri. C. Keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut kebutuhan individu yang tidak harus dilakukan sendiri. D. Keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut kebutuhan semua orang. Nah, kita analisis satu-satu ya teman-teman, semuanya sama. Keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut kebutuhan individu ya, bukan semua. Ini berarti D sudah kita eliminasi. Nah, ini yang harus dilakukan sendiri. Ya, ini betul yang harus dilakukan sendiri. Nah, akan tetapi ada pengecualian, yaitu bila kondisinya memungkinkan. Nah, ini jawaban yang tepat ya teman-teman. Jika saklek harus dilakukan sendiri, itu pun tidak ya teman-teman, karena ada di mana kondisinya itu tidak memungkinkan. Jadi ini sangat terlalu tegas ya teman-teman yang B. Nah, lalu yang C, yang tidak harus dilakukan sendiri. Nah, ini tidak mandiri juga jika seperti ini ya teman-teman. Jadi kita usahakan dulu, apabila kondisinya memungkinkan silahkan dilakukan sendiri. Jadi nggak harus dilakukan sendiri dan juga tidak harus dilakukan sama orang. Jadi kita berusaha mandiri tetapi lebih fleksibel atau lebih aksesibilitas. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut kebutuhan individu yang harus dilakukan sendiri bila kondisinya memungkinkan. Adapun penjelasannya, hakikat dari Activity of Daily Living atau ADL, Activity of Daily Living ADL atau aktivitas kegiatan harian. Nah, yang lebih familiar dalam dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus dikenal dengan istilah bina diri. Nah, ADL atau bina diri mengacu pada suatu kegiatan yang bersifat pribadi, tetapi memiliki dampak yang berkaitan dengan human relationship. Disebut pribadi karena mengandung pengertian bahwa keterampilan-keterampilan yang diajarkan atau dilatihkan menyangkut kebutuhan individu yang harus dilakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain bila kondisinya memungkinkan. Jadi mandiri apabila memungkinkan. Seperti itu ya teman-teman. Lalu nomor 2, kegiatan asesmen untuk menemukan hal-hal. Nah, asesmen untuk menemukan hal-hal yang sudah dan belum dimiliki anak dalam berbagai hal
dan menemukan kebutuhan anak merupakan A. Tujuan ADL atau bina diri, B. Prinsip dasar ADL atau bina diri, C. Prinsip umum ADL atau bina diri, atau D. Hakikat ADL atau bina diri. Silakan jawabannya mana teman-teman? Yaitu B ya, prinsip dasar ADL atau bina diri. Mohon maaf salah ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah C, prinsip umum ADL atau bina diri. Adapun penjelasannya, prinsip umum pembelajaran ADL yaitu asesmen. Adapun konsep asesmen menurut Robert Smith dalam http unsilster.com 2019. Nah, pengertian asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak, yang mana hasil keputusannya digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Seperti itu ya teman-teman. Nomor 3, kebiasaan pribadi seperti makan, ke toilet, mandi, menggosok gigi, menggunakan deodoran termasuk ke dalam A. Personal care skill, B. Community survival skill, C. Interpersonal competence skill, atau D. Keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, ini pribadi ya teman-teman, makan, ke toilet, mandi. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Personal care skill. Adapun penjelasannya, keterampilan memelihara diri atau personal care skill adalah keterampilan memelihara diri yaitu kebiasaan sehari-hari, meliputi kebiasaan pribadi seperti makan, ke toilet, mandi, menggosok gigi, menggunakan deodoran, memotong kuku, mencukur jenggot, merawat rambut. Nah, jangan dicukur jenggotnya ya kalau yang muslim. Nah, berhias atau grooming atau merawat anak dan bayi. Lalu mengatur rumah tangga seperti mengatur, membersihkan, memelihara rumah dan halaman serta membeli, memelihara dan menyimpan pakaian. Mencuci, menjemur, menyetrika, melipat dan menggantung termasuk memelihara sepatu, misalnya memakai, menyemir dan menyimpan. Nah, sepatu. Lalu berikutnya termasuk memilih baju yang tepat, yaitu keserasian berkaitan dengan waktu. Nomor 4, manakah dari pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan prinsip umum pembelajaran ADL bagi tunanetra? A. Mengembangkan keterampilan-keterampilan pokok atau penting untuk memelihara atau maintenance dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan personal. B. Percaya diri. C. Tradisi yang berlaku di sekitar anak berbeda. D. Sesuai dengan usia. Yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah A. Mengembangkan keterampilan pokok atau penting untuk memelihara atau maintenance dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan personal. Adapun penjelasannya, sedangkan secara umum ada 9 prinsip pembelajaran. Nah, pembelajaran dari activity of daily living bagi anak tunanetra yaitu asesmen, kehati-hatian, kemandirian. Nah, percaya diri ada ya, teman-teman, percaya diri. Tradisi yang berlaku di sekitar anak berada, ya ini tradisi. Lalu sesuai dengan usia, nah ini ada ya teman-teman, modifikasi pembelajaran dan analisa tugas. Nomor 5, pendekatan pembelajaran ADL bagi tunanetra dengan menggunakan teknik mengajar tepat dilakukan bagi mereka yang berusia mengajar teman-teman usia berapa? A. 0 sampai 4 tahun, B. 5 sampai 11 tahun, C. Berusia remaja, atau D. Usia dewasa sampai dewasa matang. Nah, kan ada 4 kelompok ya teman-teman, melatih, mengajar, membimbing, dan kerjasama. Melatih ini usia 0 sampai 4 tahun dan mengajar itu usia 5 sampai 11 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah B. 5 sampai 11 tahun. Adapun penjelasannya,
Pendekatan yang digunakan dalam penyampaian materi latihan keterampilan ADL dalam buku latihan pendidikan nonformal bagi tunanetra tahun 1986 dapat dibagi menjadi 4 teknik berdasarkan kelompok usia. Nah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melatih. Teknik ini cocok untuk anak yang berumur 0-4 tahun. Lalu teknik mengajar. Teknik ini akan tepat bila digunakan kepada mereka yang berusia 5-11 tahun. Lalu yang ketiga, membimbing. Teknik ini tepat digunakan kepada klien yang berusia remaja. Lalu kerjasama. Teknik ini cocok diterapkan kepada klien usia dewasa sampai dewasa matang. Jadi ada melatih, mengajar, membimbing, kerjasama. Disesuaikan dengan usianya. Nomor 6, yang bukan merupakan bagian dari merawat diri adalah A. Mencuci tangan, B. Mencuci pakaian, C. Merawat rambut, D. Menggosok gigi. Nah, di sini merawat diri berarti dalam dirinya ya teman-teman. Tangan itu bagian dari dirinya, pakaian, nah ini bukan bagian dalam dirinya. Rambut itu bagian dalam diri, lalu gigi pun bagian dalam diri. Jadi, yang bukan adalah B. Mencuci pakaian. Nomor 7, tunanetra dapat mengenal pakaiannya dengan bermacam-macam cara sebagai berikut, kecuali, nah yang bukan ya teman-teman, A. Menurut jenis bahannya, B. Ciri khusus, jahitan, potongan atau model dan lain-lain, C. Lama tidaknya pakaian tersebut dipakai, D. Tanda-tanda khusus yang dipasangkan di tempat atau bagian yang tidak mudah kelihatan, tetapi mudah diketahui oleh mereka sendiri. Nah, kita analisis satu-satu ya teman-teman. Tunanetra itu dalam mengenal pakaiannya bisa dengan menurut jenis bahannya. Lalu melalui ciri-ciri khusus, jahitan, potongan, atau model lain-lain. Nah, lama tidaknya pakaian tersebut dipakai ini tidak ya teman-teman. Lalu tunanetra pun bisa mengenal pakaiannya dengan tanda-tanda khusus yang dipasangkan di tempat atau bagian yang tidak mudah kelihatan, tetapi mudah diketahui oleh dirinya sendiri. Jadi yang bukan adalah C, lama tidaknya pakaian tersebut dipakai. Adapun penjelasannya, mengenal pakaian tunanetra dapat mengenal pakaiannya dengan bermacam-macam cara, antara lain yang pertama menurut jenis bahannya, yang kedua ciri-ciri khusus, jahitan atau potongan model dan lain-lain, lalu yang ketiga tanda-tanda khusus yang dipasangkan di tempat atau di bagian yang tidak mudah kelihatan tetapi mudah diketahui oleh mereka sendiri. Misalnya kancing baju atau simpul-simpul tertentu. Jadi sudah saya singkat agar ingat yaitu bahan, jahitan, tanda khusus. Menurut bahannya, menurut jahitannya, dan menurut tanda khusus. Nomor 8, langkah pertama yang selalu harus dilakukan dalam praktek pembelajaran ADL bagi anak tunanetra adalah A. Mengorientasi, B. Mengeksplorasi, C. Mengadaptasi, atau D. Menentukan landmark. Silakan mana jawaban yang tepat teman-teman? Yang tepat adalah A. Mengorientasi. Adapun penjelasannya, langkah yang perlu mendapat perhatian guru dalam melakukan setiap kegiatan mengajarkan atau membimbing Activity of Daily Living atau ADL bagi tunanetra adalah yang pertama melakukan orientasi lingkungan sekitar, yang kedua mengorientasi alat yang digunakan, yang ketiga memperhatikan keamanan dan kenyamanan tunanetra ketika melaksanakan kegiatan tersebut. Nomor 9, penempatan yang cocok untuk menata makanan bagi tunanetra adalah dengan A. Mengelompokkan sesuai dengan jenis makanan, B. Pola atas bawah, C. Pola kiri kanan, atau D. Arah jarum jam. Nah, dalam penempatan makanan bagi tunanetra ini tentunya menggunakan konsep arah jarum jam ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Arah jarum jam. Nah, penjelasannya seperti gambar di sini ya teman-teman, ada orang dengan meja makan berikut dengan makanannya di sini.
kita menggunakan konsep arah jarum jam. Nah, seperti angka 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 12. Misalnya nasi di arah di tengah, lalu ada lauk pauk di arah jam 1, minum di arah jam 2, lalu sendok dan garpu di arah jam 4. Seperti itu ya teman-teman, dan yang lain-lainnya. Nah, ini gambarnya penempatan makanan mengikuti arah jarum jam, sumber dari Depsos Republik Indonesia tahun 2003. Nomor 10. Ketika tunanetra mengupas sayuran, akan lebih baik bila pisau yang digunakan mengarah A ke dalam, B keluar, C ke samping, atau D ke atas. Yang mana teman-teman? Pisaunya mengarah kemana nih? Kalau ke dalam itu bisa kena diri sendiri ya. Nah, apabila keluar, nah ini yang betul ya teman-teman. Ke samping ini masih bisa kena diri sendiri, apalagi ke atas bisa kena kepala. Jadi, diupayakan ketika mengupas sayuran akan lebih baik bila pisau yang digunakan mengarah keluar. Jadi jawaban yang tepat adalah B, keluar. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.